Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sylvia Mia Audina dari D3 Kebidanan dari Politeknik Harapan Bersama Tegal. Di sini saya ingin menjelaskan pengertian apa sih itu diksi dan pentingnya penerapan diksi untuk KTI atau karya tulis ilmiah dalam studi akhir. Dan pengertian diksi itu sendiri merupakan salah satu istilah yang digunakan dalam dunia sastra. Istilah diksi merujuk kepada berbagai macam makna kata ataupun kalimat yang ada di dalam karya sastra. Dan penggunaan diksi itu biasanya dilakukan untuk membuat karya sastra itu menjadi lebih menarik, lebih mudah dipahami, dan juga lebih sesuai dengan apa yang ingin digambarkan oleh si pengarang karya sastra itu sendiri. Dan definisi secara singkatnya bisa diartikan sebagai pilihan kata. Dan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia sendiri, pengertian diksi adalah pilihan kata yang tepat dan selaras dalam penggunaannya untuk mengungkapkan gagasan sehingga diperoleh efek tertentu, yaitu seperti apa yang ingin diharapkan oleh pengarang itu sendiri. Dan di sini juga ada beberapa fungsi diksi, yaitu yang pertama itu bisa membuat orang yang membaca ataupun mendengarnya itu menjadi lebih paham dan mengenai apa yang ingin disampaikan oleh pengarang. Dan yang kedua, membuat komunikasi itu menjadi lebih efektif dan lebih mudah. Dan yang ketiga itu bisa melambangkan ekspresi yang ada di dalam gagasan secara verbal, entah itu tertulis ataupun terucap. Yang keempat itu bisa membuat ekspresi ataupun gagasan yang tepat sehingga dapat menyenangkan pendengar ataupun pembacanya gitu. Secara umum, diksi itu dapat dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama menurut makna dan yang kedua menurut leksikal. Dan saya akan menjelaskan satu persatu mengenai makna dan mengenai leksikal. Yang pertama ada makna denotatif, itu berdasarkan maknanya. Diksi berdasarkan maknanya itu ada dua. Yang pertama makna denotatif. Di sini saya akan menjelaskan apa sih makna denotatif itu. Jadi makna denotatif itu bisa disebut dengan denotatif adalah makna yang sebenarnya dari suatu kata ataupun kalimat. Jadi kata atau kalimat itu dengan yang sebenarnya gitu loh. Dan di sini contohnya tuh seperti Rian sering kerja keras untuk mendapatkan penghasilan yang lebih baik. Dan yang kedua ada makna konotatif. Apa sih makna konotatif itu? Atau konotatif adalah kata atau kalimat yang memiliki arti bukan sebenarnya. Jadi tadi makna denotatif itu makna atau kalimat yang sebenarnya, dan makna konotatif itu sebaliknya dari makna denotatif. Jadi artinya itu bukan yang sebenarnya. Dan di sini saya akan memberikan contoh dari makna konotatif, yaitu seperti Rio harus membanting tulang untuk menghidupi keluarganya. Itu contoh dari makna konotatif. Dan diksi berdasarkan leksikal itu ada berbagai macam jenis. Yang pertama ada sinonim. Apa sih sinonim itu? Pasti pada tahu dong sinonim itu apa. Jadi sinonim itu merupakan kata yang mempunyai arti yang sama dengan kata lain. Contohnya seperti bahagia. Bahagia itu berarti senang. Seperti lezat berarti enak. Dan pintar berarti pandai. Itu sinonim. Kemudian ada antonim. Antonim itu apa sih? Jadi antonim itu kata yang memiliki arti berlawanan dengan kata lain. Seperti kayak naik, turun, besar, kecil, banyak, dikit. Itu termasuk contoh dari antonim. Kemudian ada homonim. Apa sih homonim itu? Homonim adalah kata yang memiliki lafal dan ejaan yang sama, namun artinya itu berbeda. Berbeda dengan satu sama lain. Contohnya itu seperti bulan. Bulan itu terlihat bulat penuh malam ini. Kemudian semua karyawan mendapatkan gaji setiap bulan. Jadi kata bulan itu pada dua kalimat tersebut memiliki arti yang berbeda,
walaupun ejaannya dan lafalnya tuh sama. Tahu kan maksudnya? Kemudian ada homofon. Homofon itu apa sih? Homofon adalah kata yang memiliki ejaan dan makna yang berbeda, namun lafalnya itu sama. Contohnya seperti Anton menabung uangnya di bank secara rutin. Dan kalimat yang kedua, Bang Anton bekerja di perusahaan pembiayaan. Jadi yang pertama itu bank dengan huruf yang berbeda. Jadi kayak yang pertama bank, BANK, dan yang kedua pakainya BANG. Dan kata bank itu pada kalimat di atas memiliki lafal yang sama, namun ejaan dan maknanya itu berbeda. Mengerti kan? Dan yang pertama itu ada homograf. Apa sih homograf itu? Jadi homograf itu kata yang memiliki lafal dan arti yang berbeda, namun ejaannya itu sama. Dan contohnya itu seperti makanan favorit wanita itu adalah tahu goreng. Wanita itu tidak tahu kalau hari ini tuh libur. Sama-sama tahu gitu. Kata-katanya itu sama-sama tahu. Jadi kata tahu pada kalimat di atas ejaannya itu sama, tapi memiliki arti yang berbeda. Kemudian ada polisemi. Apa sih polisemi itu? Yaitu polisemi adalah kata yang memiliki lebih dari satu arti. Contohnya itu seperti para nasabah yang menabung di bank akan mendapatkan bunga setiap bulan. Kemudian Andini adalah salah satu bunga desa yang paling cantik. Jadi kata bunga pada kalimat di atas itu memiliki arti yang berbeda walaupun penggunaan katanya itu sama. Kemudian ada hipernim dan hiponim. Hipernim itu apa sih? Yaitu kata yang dapat mewakili banyak kata lainnya, sedangkan hiponim adalah kata yang dapat terwakili oleh kata hipernim. Sulit ya. Jadi kalau hipernim itu kata yang dapat mewakili banyak kata. Jadi yang mewakili banyak kata, tetapi sedangkan hiponim itu kata yang dapat terwakili gitu lah. Dan contohnya itu seperti ini. Di kebun binatang itu terdapat banyak binatang liar. Misalnya seperti gajah, singa, buaya, rusa, kuda, dan lain-lain. Jadi pada kalimat di atas itu binatang liar merupakan hipernim. Dan sedangkan kata hiponim itu adalah gajah, singa, buaya, rusa, kuda, dan lain-lain. Jadi kalau hiponim itu disebutin semuanya, tetapi kalau hipernim itu jadi kayak mewakili gitu kan. Kemudian di sini juga ada persyaratan nih, persyaratan dalam ketepatan diksi. Dan di sini ada menurut Goris Keraf. Ada beberapa syarat dalam ketepatan diksi, di antaranya itu ada penggunaan kata yang konotasinya dan denotasinya secara cermat. Kemudian ada penggunaan kata sinonim atau hampir sama maknanya secara cermat. Kemudian dapat membedakan kata-kata yang memiliki ejaan yang mirip. Kemudian penggunaan kata kerjanya itu pada kata depan harus sesuai secara idiomatis. Kemudian harus dapat membedakan kata khusus dan umum dalam tulisan atau pidato agar ketepatan diksinya itu terjamin. Kemudian ada memperhatikan pemilihan kata yang tepat secara berkelanjutan dalam suatu tulisan ataupun pidato. Itu merupakan persyaratan dalam ketepatan diksi. Sekian pembahasan dari saya. Kurang lebihnya minta maaf jika ada salah kata, bisa dibenarkan. Terima kasih buat yang nonton. Kemudian jangan salfok. Semoga ilmunya itu bermanfaat. Terima kasih buat waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.